Perkenalkan, nama saya Niputriska Sari Dewi dengan NIM 317111541. Perkenalkan, nama saya Idewa Agung Ayu Arinda Jayati, NIM 317111544. Perkenalkan, nama saya Madit Desa Budiantama, NIM 317111546. Perkenalkan, nama saya Victor Budiman, NIM 317111549. Perkenalkan, nama saya Gede Diki Wahyu Putra Sudarta dengan NIM 317111551. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Istilah advokat sudah ada sejak zaman Romawi, di mana jabatan atau profesinya disebut dengan nama officium nobile. Para advokat pada saat itu mengabdikan kepada masyarakat dan tidak hanya untuk dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak asasi manusia, dan mereka menolong orang-orang terjebak dengan masalah hukum dan melanggar aturan tanpa mengharap menerima imbalan atau honorium. Kode etik profesi advokat ini adalah kode etik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tidak membedakan dalam perkara pidana maupun perkara di luar pidana. Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik tersebut dalam masyarakat, tentang penegakan dan penerapan kode etik tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan advokat sebagai penegak hukum ialah guna memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang bersangkutan dengan masalah hukum yang dihadapi. Dari penjelasan mengenai definisi advokat tersebut, muncullah beberapa pertanyaan, yaitu bagaimanakah hubungan profesi advokat terkait dengan etika profesi advokat itu sendiri? Yang kedua, bagaimanakah peranan advokat dalam penegakan hukum di Indonesia? Yang ketiga, apa saja hak dan kewajiban dari penasihat hukum? Dan yang terakhir, sejauh manakah batas-batasan kewenangan dari penasihat hukum? Hubungan profesi advokat dengan etika profesi advokat. Dalam menjalankan profesinya, advokat berada di bawah perlindungan hukum, yaitu undang-undang dan kode etik dari advokat itu sendiri. Advokat memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Maksud dan tujuan dari kode etik ialah untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksanaan profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi. Selain itu, tujuan dari kode etik adalah untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa dari seorang profesional. Kode etik merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan, dan pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban penasihat hukum. Hak dan kewajiban serta larangan bagi advokat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat sebagai berikut. Berada di pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 ayat 1, pasal 18 ayat 2, pasal 19 ayat 1, pasal 19 ayat 2, pasal 20 ayat 1, pasal 20 ayat 2, pasal 20 ayat 3, serta pasal 21 ayat 1 dan pasal 21 ayat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan advokat sebagai penegak hukum di Indonesia. Peranan advokat sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang dimaksud advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Advokat. Secara normatif, Undang-Undang Advokat juga menegaskan bahwa peranan advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan serata dengan penegak hukum lainnya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Batas kewenangan penasihat hukum. Di sini saya akan menjelaskan batas kewenangan penasihat hukum.
Kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga keindependenan advokat dalam menjalankan profesinya dan juga menghindari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain. Sementara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat tidak mengatur tentang kewenangan advokat di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Dengan demikian, maka terjadi kekosongan norma hukum terkait dengan kewenangan advokat tersebut. Perlu diketahui bahwa profesi advokat adalah merupakan organ negara yang menjalankan fungsi negara. Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya diberikan kewenangan dalam statusnya sebagai aparat penegak hukum. Maka, kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain. Dengan sejajarannya tersebut akan tercipta keseimbangan dalam rangka menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih baik. Ada dua fungsi advokat, yaitu yang pertama, kepentingan mewakili klien untuk menegakkan keadilan dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya. Yang kedua, membantu klien. Seorang advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi advokat. Selain kedua fungsi advokat tersebut, yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana advokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum di masyarakat. Jadi, kesimpulannya adalah hubungan antara profesi advokat terkait dengan kode etik profesi advokat ialah ketika advokat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penasihat hukum, maka advokat harus taat dengan etika profesi hukum yang sudah tercantum dalam kode etik profesi advokat dan tidak membedakan dalam perkara pidana maupun perkara di luar pidana. Yang kedua, advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat atau klien dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton.